where we left off was Hume's second part of his argument. Tadi kita melihat mengenai argumentasi kedua dari Hume. Was that universal human experience shows that miracles don't happen. Menyatakan bahwa pengalaman universal manusia menunjukkan bahwa tidak ada mukjizat. And therefore, if anyone argues that miracles do happen, he dismisses them. Sehingga kalau ada yang berargumentasi bahwa ada mukjizat, maka dia menolaknya. Saying that your experience can't be believed because it doesn't fit universal experience. Dan mengatakan bahwa pengalaman kamu tidak bisa diterima karena itu melawan pengalaman universal manusia. This argument doesn't even fit Hume's own philosophy. Dan ini argumentasi ini bahkan tidak cocok dengan filsafat daripada Hume sendiri. And Hume was ready to dismiss the reports of Jansenists. Dan Hume juga menolak apa yang disebut laporan dari Jansenis. Jansenists made an easy target. Dan Jansenis menjadikannya suatu target yang mudah. Jesuits didn't like them because they were too. The Jesuit Catholic order didn't like them because Jansenists were too Augustinian. Orang-orang Katolik Jesuit sendiri juga tidak suka karena Jansenis dianggap terlalu Agustinian. Protestants didn't like them because they were Catholic. Protestan tidak suka karena mereka adalah Katolik. And since nobody liked them, he could simply dismiss their argument. Dan karena tidak ada orang yang suka, maka Hume dengan mudah menolak argumentasi mereka. How many of you before today had heard of David Hume? Berapa dari saudara sudah pernah mendengar David Hume sebelum hari ini? Okay. How many of you had heard of Blaise Pascal? Dan berapa yang sudah mendengar tentang Blaise Pascal? Blaise Pascal was kind of the father of the modern computer. Blaise Pascal boleh kita katakan sebagai bapa daripada komputer modern. How many of you have heard of computers? Berapa dari saudara sudah pernah mendengar komputer? Pascal was a brilliant thinker. Pascal adalah seorang pemikir yang luar biasa. Pascal had a niece who had a running sore in her eye. Dan Pascal mempunyai seorang keponakan perempuan yang ada luka di matanya yang terus-menerus terjadi. And she was at a Jansenist monastery. Dan dia ada di biara Jansenis. Jansenist monastery. Ya, And di biaranya. And her eye sore smelled very bad. Dan luka di matanya itu berbau sangat buruk. Everybody knew about it. Dan semua orang tahu tentang hal itu. But she was touched with the holy thorn from Jesus' crown. Tetapi dia kemudian disentuh dengan duri kudus daripada mahkota Yesus. Now, this probably wasn't really from Jesus' original crown of thorns. Tentu saja ini bukan dari mahkota duri yang asli. The Middle Ages had a lot of relics. Ya, kita tahu bahwa abad pertengahan banyak sekali reliks-reliks. As Martin Luther complained, dan seperti apa yang dikeluhkan oleh Martin Luther, there were enough nails from Jesus' holy cross. Cukup banyak paku untuk menusuk tangan Yesus. To put shoes on every horse in Saxony. Untuk membuat sepatu untuk setiap ekor kuda yang ada di Susanik. But even if it wasn't a real relic from Jesus' crown of thorns. Kalaupun itu bukan merupakan sesuatu yang benar-benar dari mahkota Yesus. It was a contact point for faith. Tetapi itu adalah konteks untuk iman. She was instantly and publicly healed in front of many people. Dia langsung dan di depan umum langsung disembuhkan. The Queen Mother of France sent her own physician to investigate the healing. Dan ibu dari kaisar ya, ibu dari raja, Queen Mother yang kemudian juga mengirim orang-orang untuk membuktikannya. So it was a medically documented healing. Sehingga itu kemudian menjadi sesuatu yang didokumentasikan secara medis. Hume knew about this. Dan Hume tahu tentang hal ini. So how does Hume answer this? Dan bagaimana Hume menjawab hal ini? Hume says, this is better attested than any miracle in the Bible. Dia mengatakan bahwa ini merupakan mukjizat yang lebih banyak saksi matanya atau dibuktikan dari semua mukjizat di dalam Alkitab. Attested
by people we know were eyewitnesses, ya, dan dikonfirmasi oleh orang-orang yang kita tahu sebagai saksi mata, medically documented, dan sudah dicatat secara medis. yet we know this couldn't have happened. Tetapi kita tahu ini tidak mungkin terjadi. So why would we believe any other miracle? Jadi kenapa kita percaya kepada mukjizat yang lain? That's Hume's whole argument. Itulah keseluruhan argumentasi Hume. Is that a good argument? Apakah itu argumentasi yang baik? Hume simply presupposes that a deity could not intervene in laws of nature. Hume secara sederhana memberikan asumsi bahwa seorang ilahi tidak mungkin kemudian berintervensi di dalam hukum alam. So he simply takes for granted atheism or deism. Jadi dia langsung menganggap benar ateisme atau deisme. And then denies miracles based on that assumption. Dan menyangkal mukjizat berdasarkan presaposisinya. Well, why would we need to assume atheism or deism today? Kenapa kita perlu mengasumsikan mengenai ateisme dan deisme sekarang ini? Quentin Smith, who's not a theist, he doesn't believe in God, Quentin Smith bukan seorang yang percaya kepada Allah. is a philosophy professor, Dia adalah seorang profesor filsafat. and he complains that a strong majority of those writing about theism and philosophy of religion write in support of it. Dan dia mengeluh bahwa kebanyakan penulis yang menuliskan tentang teisme di dalam filsafat agama, hari ini menulis untuk mendukungnya. There have been a number of recent major philosophic challenges to Hume Dan concerning sekarang miracles. beberapa seperti tulisan filsafat yang utama yang menantang tulisan Hume mengenai mukjizat. Published by Cambridge, Cornell, and Oxford, Diterbitkan oleh Cambridge, Cornell, dan Oxford. and not exclusively by Christians. Dan itu tidak semua ditulis oleh orang-orang Kristen. For instance, someone complained about the book published by Oxford. Dan misalnya ada orang yang mengeluh di dalam buku yang diterbitkan oleh Oxford. They said this author simply dislikes Hume's argument because the author is a Christian. Dan dia mengatakan bahwa penulis ini tidak suka argumentasi Hume karena penulisnya adalah orang Kristen. To which the author responded, Di mana penulis itu kemudian menjawabnya, actually, I'm not a Christian. sesungguhnya saya bukan orang Kristen. I just thought Hume's argument was very bad. Tetapi saya pikir argumentasi Hume sangat buruk. Presuppositions in science and history Presaposisi di dalam ilmu pengetahuan dan sejarah. In many Western circles, people reduce all of reality to just matter and energy. Banyak kalangan mereka hanya mereduksi ilmu kepada realita, kepada semua mereka mereduksi ilmu dari segala realita kepada apa yang disebut materialistic monism, yaitu tidak ada Allah. But that's just a presupposition. Tetapi itu hanyalah suatu presaposisi. And it actually didn't actually physics has tended to work against that in more recent times. Dan sekarang sebenarnya fisika cenderung untuk melawan presaposisi ini di dalam waktu-waktu ini. As physicist Stephen Barr points out. Seperti seorang ahli fisik Stephen Barr mengatakan, because a purely materialistic worldview doesn't leave room for causation outside the universe. Karena kalau kita berbicara tentang a purely materialistic, just nothing but kalau nature. kita percaya hanya materialis saja, materi saja secara murni, it doesn't cause what? It doesn't leave room for causation from outside the universe. Maka itu tidak mengizinkan ada suatu penyebab yang dari yang di luar alam semesta. Well, some people say, no, physics doesn't allow for intelligent agents to do anything. Kadang-kadang orang berkata bahwa di dalam fisika kita tidak mengizinkan ada seorang intelektual dari luar untuk melakukan sesuatu. But is this thing that I'm holding simply floating in the air? Tetapi apakah benda yang saya pegang itu hanya melayang begitu saja di udara? Or am I holding it up? Atau saya memegangnya? I'm acting as an agent. I'm not contradicting the laws of physics to hold it up. Saya bertindak sebagai seorang agen dan saya tidak mengkontradiksi hukum alam. If God were to hold it up, he wouldn't be violating laws of physics. Dan kalau Allah memegangnya, maka Allah tidak menentang hukum alam. Science, as science,
pronounces on repeatable events. Ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan menunjukkan, menyatakan sesuatu dari peristiwa yang diulang. As science, science doesn't address unique events in history. Karena ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan sesuatu yang secara unik hanya terjadi sekali saja di dalam sejarah. Science, therefore, doesn't deal with miracles because they are events that have happened. Karena itu sains tidak menangani mukjizat karena itu adalah peristiwa yang telah terjadi. Science can tell us somebody was sick before and they're better now. Sains bisa mengatakan kepada kita seseorang sakit sebelumnya dan sekarang mereka menjadi lebih baik. But science doesn't. Science works by experimentation. Tetapi sains bekerja melalui mengamati dan melaksanakannya kembali, melakukannya kembali. And you can't go back and, like, if somebody got killed, you can't go back and kill them again as an experiment to see how it was done. Ya, sedangkan kalau seorang terbunuh, kita tidak bisa mengulang lagi melihat bagaimana tadinya dia terbunuh sebagai suatu pengalaman. You can infer things based on science, but you can't. Some events in history you can't go back and experiment with them. Kita bisa mengacu kepada sesuatu sebagai ilmu pengetahuan, tetapi kita tidak bisa melakukan kembali apa yang sudah terjadi. Well, sometimes what people today object against miracles. Dan kadang-kadang keberatan orang terhadap mukjizat pada saat ini, Well, if they really happen, we should be able to prove them by experimenting. yaitu mengatakan kalau itu pernah terjadi, harusnya kita bisa membuktikannya dengan mengalaminya kembali. If miracles are actions of God, how are you going to put God into an experiment? Sedangkan kita harus melihat bahwa mukjizat adalah tindakan Allah, bagaimana kita bisa membuat tindakan Allah itu sebagai suatu pengalaman yang harus diulang. Science is a good thing. Ya, sains adalah sesuatu hal yang baik. But with each kind of knowledge or each discipline, we have to use the means of discovering things appropriate to that discipline. Tetapi untuk setiap disiplin yang berbeda, kita harus memakai cara-cara yang berbeda untuk bisa menemukannya. When people say, well, there's no scientific evidence for miracles, Sehingga ketika orang mengatakan tidak ada bukti sains untuk mukjizat, what they usually mean is this: yang biasanya mereka maksudkan adalah ini. we can't do experiments on God. Kita tidak dapat melakukan eksperimen pada Allah. Sometimes they even mean this: Kadang-kadang mereka bahkan memaksudkannya seperti ini. we have no evidence that miracles can happen by natural means. Kita tidak punya bukti bahwa mukjizat dapat terjadi melalui sarana alam. And therefore, they can't exist. Karena itu tidak mungkin mukjizat ada. But again, that's just a presupposition. Tetapi sekali lagi itu hanyalah presuposisi. History and journalism often depend on eyewitnesses. Sejarah dan jurnalisme biasanya harus bergantung kepada saksi mata. You don't experiment on history. Dan kita tidak mengeksperimenkan sejarah. Sociology and anthropology report experience. Sedangkan sosiologi dan antropologi melaporkan pengalaman atau eksperimen. So these are more appropriate ways of dealing with eyewitness accounts of miracles. Dan ini adalah cara-cara yang lebih tepat untuk dilakukan bersama-sama dengan saksi mata. For each subject, we use the appropriate method. Karena itu untuk setiap subjek kita harus memakai metode yang tepat. Events in history, including miracles, are not subject to experiments. Sedangkan peristiwa di dalam sejarah termasuk mukjizat tidak bisa dilakukan eksperimen terhadapnya. Some people say, well, a priori, you can't believe in miracles in history, or can't talk about miracles in history. Ada yang mengatakan secara a priori kita tidak bisa percaya mengenai mukjizat di dalam sejarah. Bart Ehrman acknowledges that Jesus' contemporaries saw him as a healer. Ya, Bart Ehrman sendiri mengakui bahwa kontemporer Yesus mengakui Yesus sebagai seorang pekerja mukjizat. But he says that by definition, we can't say historically that Jesus was a miracle worker. Tetapi dia mengatakan melalui definisi kita tidak dapat mengatakan bahwa Yesus adalah seorang pelaku mukjizat. But he's using two different meanings of history. Tetapi dia memakai kata history dengan dua arti yang berbeda. One meaning is a historical method that only deals with natural causes. Yang satu adalah metode historis yang hanya menangani mengenai penyebab-penyebab alami.
The other is defining history as events that actually happened. Sedangkan yang satu adalah mendefinisikan sejarah sebagai peristiwa yang terjadi. To say that we start with the assumption that we cannot test anything outside of nature, Memulai dengan presuposisi bahwa kita tidak dapat menguji sesuatu atau kita tidak dapat memulai sesuatu. We cannot start. To start with the assumption that we cannot evaluate, we can't test anything that doesn't have natural causes. Ya, memulai dengan presuposisi bahwa kita tidak dapat menguji sesuatu yang bukan terjadi secara alami. And then to conclude that, well, if miracles don't have natural causes, they can't have happened. Dan kemudian mengkonklusikan bahwa kalau mukjizat tidak bisa terjadi secara alami, berarti itu tidak mungkin terjadi. All these scholars are doing is saying that my methodology doesn't allow me to consider this. Sebenarnya yang dikatakan para ahli adalah metode yang saya pakai tidak dapat memberikan konklusi untuk ini. And therefore it didn't happen. Dan karena itu tidak bisa terjadi. Again, that's a bad argument. Dan sekali lagi itu adalah argumentasi yang buruk. History works by analogy, however. Ya, tetapi kita harus melihat bahwa sejarah bekerja melalui analogi. So skeptics about miracles say this. Karena itu para skeptik tentang mukjizat berkata demikian. Maybe it can't be the same event as another event. Mungkin tidak bisa ada peristiwa yang persis sama di lain peristiwa. But it has to be the same kind of event that we know happens. Tetapi harus sejenis peristiwa yang sama yang kemudian terjadi. And then they say, well, since we don't know of any other miracles, there can't be miracles. Ya, karena itu mereka mengatakan karena kita tidak tahu lagi ada mukjizat yang lain, maka tidak mungkin ada mukjizat itu. Well, maybe they don't know of other miracles. Dan mungkin mereka tidak tahu tentang mukjizat yang lain. But actually there are quite a lot of claims of miracles. Tetapi sebenarnya banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi. And today many scholars note Dan sekarang banyak sekali ahli yang menyatakan this criterion favors accepting miracles. bahwa kriteria ini sebenarnya setuju atau lebih memihak kepada mukjizat. Hume argued that the past would not be different from today. Hume berargumentasi bahwa apa yang di masa lampau harus berbeda, past not different. Apa yang terjadi masa lampau tidak berbeda dari hari ini. He said, well, we don't see miracles today, so we shouldn't believe they happened back then. Yaitu argumentasinya adalah karena kita tidak melihat mukjizat pada masa ini, berarti tidak ada mukjizat terjadi pada masa lampau. But what if he's wrong in his premise? Tetapi bagaimana kalau dia salah di dalam asumsinya? What if we do see miracles today? Bagaimana jika masa ini juga ada mukjizat? Maybe we don't see them all the time, but we see some. Mungkin kita tidak selalu melihat adanya mukjizat, tapi kita kadang-kadang melihatnya. Then it would be reasonable to suppose that perhaps God did miracles in the past as well. Maka dalam masuk akal kalau kita mengasumsikan bahwa Allah juga melakukan mukjizat di masa yang lampau. Bultmann says that mature modern people don't believe in miracles. Bultmann mengatakan bahwa orang modern yang dewasa tidak percaya kepada mukjizat. But most people in the world do believe in miracles. Tetapi kebanyakan orang di dunia percaya akan ada mukjizat. I guess he doesn't consider us mature or modern. Ya, saya rasa Bultmann tidak menganggap mereka semua itu adalah modern ataupun dewasa. Hume and Bultmann worked from very monocultural samples. Ya, Hume dan Bultmann adalah tipikal contoh daripada orang-orang modern. They started with a very narrow range of experience. Mereka memulai dengan pengalaman yang skalanya sangat sempit. Hume, paraphrasing something that had already been said by earlier deists, Hume memparafrasekan sesuatu yang sudah dikatakan oleh seorang deis di masa yang lampau. complained that only ignorant and barbarous nations believe in miracles. Di mana dia mengeluh bahwa hanya orang-orang yang tidak berpendidikan dan orang barbar yang percaya kepada mukjizat. Now today we would call somebody who said that ethnocentric, racist, and bigoted. Ya, sekarang kita akan mengatakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mendiskriminasi ras, ya. Which in fact Hume was. Dan di mana Hume adalah orang yang seperti itu. Hume advocated slavery. Hume sebenarnya mendukung perbudakan. Hume said that the only civilizations that had ever produced anything great Hume mengatakan bahwa satu-satunya masyarakat yang bisa membuat atau yang telah membuat sesuatu yang agung, all art and technology
Dan semua seni dan teknologi was produced by white civilizations. adalah dihasilkan oleh masyarakat kulit putih. As you all know, this is very ignorant. Dan saudara mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang sangat ignoran, ya, berarti tidak banyak pengetahuan. He said, we've had slaves from Africa for generations. Yang mengatakan kita memiliki budak dari Afrika dari generasi ke generasi. Yet none of these slaves have achieved great education. Tetapi tidak ada budak-budak tersebut yang sudah mencapai pendidikan yang tinggi. He said, none of them have produced any brilliant ideas. Dia mengatakan tidak ada dari mereka yang pernah memberikan suatu ide yang sangat brilian. He said, oh yes, there's this one Jamaican Dia mengatakan ya, ada satu orang Jamaican who is said to be able to recite poetry. yang dikatakan bisa mengucapkan puisi.